Perkenalkan, namaku Abdul Muthalib, aku adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW. Agama yang aku anut adalah agama yang diajarkan para leluhurku, yakni agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku memiliki 6 putra, yakni Abdullah, Abu Lahab, Abu Thalib, Harith, Hamzah dan Abbas. Aku mengajarkan kepada semua putraku untuk menyembah Allah sebagai Tuhan semesta alam, seperti yang diajarkan oleh ayahku dulu kepadaku. Ayahku bernama Hashim putra Abdul Manaf putra Qusay. Disinilah awal mula terbentuknya kaum Bani Quraisy, di mana Bani Quraisy adalah anak cucu dari nenek moyangku yang bernama Qusay. Seiring berjalannya waktu, Bani Quraisy semakin terpecah belah, banyak dari mereka yang kafir dan tidak lagi menyembah Allah sebagai Tuhannya, tetapi mereka malah memilih untuk menyembah patung yang mereka buat sendiri dengan alasan ingin menyembah Tuhan yang berwujud dan bisa disentuh. Terlebih lagi, mereka menaruh patung-patung tersebut di dalam dan di sekeliling Ka'bah. Sungguh pada saat itu orang-orang kafir Quraisy sangat jauh tersesat dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kafir Quraisy pada saat itu terkenal sifatnya akan kekacauan, sukar dikendalikan, terpecah belah, licik, kasar, saling bermusuhan, adu domba, dan kejam. Suku Quraisy menjadi suku terkemuka di Mekah sejak sebelum kelahiran cucuku Nabi Muhammad SAW. Sebab kota Mekah adalah kota penghubung yang terletak di tengah antara Syam dan Yaman. Suku Quraisy berperan dalam menghubungkan dua negeri itu. Syam adalah pusat perdagangan yang terhubung dengan Laut Tengah dan Eropa. Sementara itu, Yaman merupakan pusat perdagangan yang terhubung ke India dan Tiongkok. Suku Quraisy pada umumnya adalah kaum pedagang perantara. Suku ini terbagi menjadi beberapa klan, masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda atas kota Mekah dan Ka'bah. Meskipun nenek moyangku Qusay tampak sebagai orang kuat Quraisy, beliau tidak secara resmi menjadi raja suku, tetapi salah satu dari banyak syekh terkemuka saja atau kepala suku saja. Kedudukan itulah yang diwarisi kepadaku, untuk menjaga dan merawat Ka'bah saat itu. Seperti saat aku menjaga Ka'bah yang ingin dihancurkan oleh raja kota sana, yakni Raja Abraha. Alasan mengapa beliau ingin menghancurkan Ka'bah. Semuanya bermula sebelum kedatangan Islam di Jazirah Arab. Masa ini disebut sebagai pra-Islam. Kawasan Jazirah Arab pada masa pra-Islam secara geografis maupun sosiokultural terbagi menjadi dua wilayah, yaitu bagian selatan dan utara. Wilayah selatan memiliki kondisi alam yang sangat subur dan banyak sumber mata air sehingga menyebabkan peradaban masyarakatnya menjadi sangat maju. Hal ini terbukti dengan banyaknya kerajaan-kerajaan besar di sana. Sebaliknya, di wilayah utara yaitu tempatnya Madinah dan Mekah termasuk dalam wilayah yang tandus dan kering. Hujan jarang turun di wilayah ini sehingga peradabannya pun tidak semaju wilayah selatan. Satu-satunya simbol kebesaran masyarakat Arab di wilayah utara adalah Ka'bah. Semua suku bangsa mendirikan patung berhalanya di sana. Mereka menganggap Ka'bah adalah tempat yang suci sehingga datang berbondong-bondong ke sana untuk beribadah. Dengan kedatangan rombongan-rombongan menyembah berhala di Ka'bah ini, Mekah selalu mendapat keuntungan yang besar dari para peziarah itu. Hal inilah yang membuat Raja Abraha ingin menarik sumber keuangan tersebut ke daerahnya sendiri, yakni Yamen yang terletak di tenggara kota Mekah. Ia menggunakan berbagai cara untuk bisa mencapai tujuannya itu. Ia membunuh gubernur Yamen sebelumnya dan mengambil alih kekuasaannya. Lalu ia memaksa Raja Abisinia untuk mengakui kekuasaannya di daerah itu. Di kota sana Raja Abraha membangun sebuah gereja yang besar dan melancarkan propaganda agar para penduduk mau pindah untuk berziarah di gerejanya daripada ke Ka'bah. Tujuannya bukan lain agar bisa mengambil keuntungan dagang dari para peziarah yang datang dari Mekah agar pindah ke kota sana. Dan sebelumnya pun aku pernah bertemu dengan raja kota sana tersebut. Dia memintaku agar memberikan Ka'bah kepadanya dengan cara baik-baik tanpa ada pertumpahan darah. Jika tidak diberikan, dia akan datang dengan tentara gajahnya untuk menghancurkan Ka'bah, begitu ucapnya. Tetapi aku menolak sebab aku yakin Ka'bah adalah Baitullah, rumah Allah. Jadi Allah lah yang akan menjaganya sendiri, begitu tuturku. Atas berkat kekuasaan Allah, usaha yang dilakukan Raja Abraha tersebut tidak berhasil. Di tengah perjalanan untuk menghancurkan Ka'bah, Allah mengutus burung ababil untuk membinasakan pasukan gajah tersebut. Burung-burung ababil itu datang dengan membawa batu dari api dan menyerang pasukan tersebut dari atas hingga mereka semua binasa. Kisah ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-Fil ayat 1-5.
Selang beberapa waktu alhamdulillah, pada tanggal 12 Rabiul Awal 570 Masehi, di kota Mekah, cucuku Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ia lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah. Aminah menikah dengan salah satu putraku yang bernama Abdullah. Putraku Abdullah meninggal dunia saat cucuku Nabi Muhammad SAW masih di dalam kandungan usia 2 bulan. Di malam kelahiran cucuku, aku menyaksikan peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Kota Mekah yang sebelumnya kering kerontang, menjelang kelahirannya kota Mekah diguyur hujan lebat, sehingga tumbuhannya menghijau dan pepohonannya menjadi rimbun. Istana Kisra yang berdiri mewah tiba-tiba terguncang. Kerajaan yang kerap bertindak zalim itu hancur, sebanyak 14 bangunan istana roboh. Dan ada pula padamnya api sesembahan orang-orang Majusi. Api tersebut padam setelah ratusan tahun menyala tanpa pernah padam sebelumnya. Di malam kelahirannya aku melihat cahaya memenuhi sudut-sudut alam semesta, hingga tidak ada kegelapan. Aku juga melihat Aminah yang ada di rumah saat itu begitu cerah dan seakan seluruh penghuni langit begitu senang menyambut detik-detik kelahiran sang Rasul cucuk tercintaku. Setelah lahirnya Nabi Muhammad, Aminah ibu Rasulullah bingung. Karena tidak mempunyai ASI untuk diberikan kepada Nabi Muhammad, akhirnya Suwaibah lah yang sesekali memberikan ASI kepada Nabi Muhammad. Suwaibah adalah budak wanita dari menantuku YG bernama Ummu Jamil. Ummu Jamil adalah istri Abu Lahab anakku, tetapi Ummu Jamil tidak suka jika Suwaibah menyusui Nabi Muhammad. Ia kerap kali memarahi Suwaibah jika ketahuan menyusui Nabi Muhammad. Sebagai seorang ayah, aku pun tidak menyukai watak anak dan menantuku itu, yakni Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil, karena sikap mereka yang buruk, selalu mengadu domba, dan menimbulkan kebencian kepada orang-orang di Mekah. Bahkan kisah anakku Abu Lahab dan istrinya sampai diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Lahab. Selang beberapa waktu alhamdulillah ada seseorang dari kampung Sa'ed yang bernama Halimatus Sadiah pergi ke Mekah untuk mencari rezeki. Ia menawarkan jasanya, untuk menyusui dan merawat bayi siapapun yang ingin menggunakan jasanya. Kami pun memutuskan untuk memakai jasa Halimatus Sadiah tersebut. Walaupun sebenarnya Aminah bersedih, tapi demi kebaikan Nabi Muhammad, Aminah harus merelakan berpisah dengan anaknya untuk sementara waktu. Aku tidak khawatir dengan Halimatus Sadiah, sebab sebelumnya aku pun mengenal Halimatus Sadiah adalah orang yang baik. Sejak saat itu cucuku pun dirawat dan tinggal bersama keluarga Halimatus Sadiah selama kurang lebih 2 tahun. Ketika cucuku berusia 6 tahun. Suatu saat, Aminah melakukan perjalanan dari Madinah ke Makkah bersama Nabi Muhammad. Di Madinah, ia mengunjungi makam Abdullah ayahnya Nabi Muhammad, dan mengunjungi paman-paman dan saudara-saudaranya dari pihak ayah, keturunan Bani Adi bin Najjar. Namun, di tengah perjalanan kembali ke Mekah, Aminah jatuh sakit yang amat parah sampai ia tidak bisa melanjutkan perjalanan pulang ke Mekah. Mereka pun singgah dan beristirahat di Abwa, tetapi qadarullah di Abwa Aminah meninggalkan dunia dan Nabi Muhammad untuk selama-lamanya. Setelah meninggalnya sang ibunda, Aminah, lalu Muhammad kecil hidup bersamaku, itu pun tidak berlangsung lama, hanya sekitar 2 tahun saja. Walau hanya 2 tahun, aku sangat menyayanginya, bukan hanya karena ia yatim piatu, tetapi aku menyayanginya lebih dari aku menyayangi diriku sendiri. Aku rela mengorbankan apapun demi cucuku tercinta. Saat itu cucuku berumur 8 tahun. Sebelum meninggal aku sempat berwasiat kepada putraku Abu Tholib agar pengasuhan Muhammad kecil dilanjutkan olehnya Abu Tholib. Demikianlah kisahku bersama cucuku Nabi Muhammad. Ia adalah Nabi akhir zaman penutup para Nabi yang diutus oleh Allah untuk mengajak dan membimbing manusia ke jalan yang diridhoi. Segala kebaikan dan kemuliaan telah dilimpahkan Allah ke dalam diri pribadi Rasulullah sehingga akhlak beliau menjadi panutan manusia sampai akhir zaman.